tidak banyak ya. Saya cuma buat 4 slide saja lah ya. Jadi Wow. ya, untuk hari ini itu kita akan discuss mengenai analisis regresi ya. Analisis regresi linear. Ini sebetulnya masih ada eh, kaitannya ya dengan yang minggu lalu, yaitu analisis korelasi ya. Jadi masih saudara ya dengan analisis korelasi. Biasanya babnya disatukan ya, korelasi dan regresi. Nah, kalau korelasi itu kemarin itu titik beratnya kita akan melihat ya bagaimana keeratan hubungan ya, keeratan hubungan antara variabel X ya terhadap variabel Y ya, gitu, kira-kira gitu ya. Nah, kemudian kalau regresi ini titik beratnya adalah kepada ya seberapa jauh ya pengaruh X terhadap Y dalam sebuah hubungan sebab akibat ya. Jadi kalau regresi ini sudah dipastikan itu hubungannya adalah hubungan sebab akibat ya, sebab akibat. Jadi si X ini ya atau variabel independen ya menjadi sebab terhadap Y ya atau variabel dependen. Jadi apa yang terjadi di X itu menentukan apa yang terjadi pada Y ya atau angka atau nilai X ini menentukan nilai Y gitu ya kira-kira gitu. Oke. Uh, ini di praktikum itu sudah apa namanya diajarkan ya di praktikum sama asisten ya. Jadi nanti di sini penegasannya ya atau pemantapannya. Kemudian ya ini adalah hal-hal yang berkaitan dengan analisis regresi linear ya. Yang pertama untuk yang sederhana ya. Yang pertama hanya mengandung satu variabel bebas. Jadi X terhadap Y gitu ya. Jadi satu variabel bebas terhadap satu variabel terikat ya atau satu variabel independen terhadap satu variabel dependen ya. Kemudian bertujuannya menguji keberartian ya pengaruh dari variabel bebas terhadap variabel terikat. Nah, hubungannya itu berupa hubungan sebab akibat yang bersifat linear. Linear itu berarti berupa garis ya, berupa garis. Ya, baik yang positif ataupun yang negatif ya. Kemudian, nah ini fungsi yang paling utama ya di dalam regresi yaitu mengestimasi nilai variabel terikat. Jadi, kita bisa memprediksi atau mengestimasi nilai dari variabel terikat atau Y dari nilai yang didapatkan apa namanya atau yang ditentukan ya dari variabel X-nya atau variabel independennya. Seperti itu ya. Nah, kemudian kalau pada korelasi yaitu kita kemarin yang dicari itu adalah nilai R ya atau koefisien korelasi ya yang menggambarkan seberapa erat hubungan ya dan menggambarkan sifat dari hubungannya. Baik itu sifat yang negatif ataupun sifat yang positif ya hubungannya. Ya, ini bisa digambarkan melalui R atau yang disebut sebagai koefisien korelasi. Kalau di dalam regresi itu perhitungannya ini titik beratnya itu pada kita mencari yang namanya persamaan regresi ya. Persamaan regresi ini rumusnya adalah Y sama dengan A plus BX gitu ya. A plus BX ya. Jadi Y sama dengan A plus BX ya. Ini rumus regresi. Nah, kita mencari persamaan ini ya. Ini adalah persamaan regresi ya, persamaan yang kita cari di dalam analisis regresi. Nah, nanti ini digunakan untuk memprediksi ya, memprediksi Y ya ketika nilai X-nya ditentukan. Nah, bagaimana untuk mencari A dan B ya? Kalau Y dan X ini kan variabel ya. Nah, bagaimana untuk mencari A dan B-nya? Ya, A-nya itu didapatkan dengan rumus ini. Kemudian B-nya ini ya. Jadi A-nya ini, kemudian B-nya ini. Kelihatan nggak sih?
Kelihatan, Pak. Kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Jelas ya? Oke. Jadi cara mencari A-nya dan mencari B-nya ini dengan menggunakan rumus ini. Ini maksudnya apa? Ini sebenarnya mirip ya dengan rumus yang korelasi. Di sini sigma YI. Nah, berarti nanti ada pasangan data ya, ada YI, atau saya langsung kasih contoh saja ya di sini nih, misalkan ya. Nah, ini adalah contoh dari kasus regresi ya. Berikut adalah data biaya promosi dan hasil penjualan dari bulan 1 sampai dengan bulan 5 ya. Jadi ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Datanya seperti ini. Ini datanya data berpasangan ya. X itu biaya promosi, yaitu hasil penjualan. Jadi ketika mengeluarkan 2, ya katakanlah 2 miliar ya, atau 2 apapun ya, 2 juta, 2 triliun kayak ya. Ini akan menghasilkan 8 miliar ya. Ketika mengeluarkan 4 ya, menghasilkan 9 miliar. 2, 7 miliar. 3, 9 miliar. 4, 10. Ini data historikal ya, data historikal. Jadi bulan 1 sampai dengan bulan kelima ini datanya. Nah, pertanyaannya berapakah hasil penjualan jika biaya promosi yang dikeluarkan pada bulan ke-6 adalah 5 miliar. Nah, bulan ke-6 si perusahaan mengeluarkan 5 miliar untuk biaya promosi. Nah, kira-kira di sini estimasinya akan mendapatkan hasil berapa ya. Nah, ini salah satu fungsi dari regresi, yaitu mengestimasi ya. Ini ada X, ada Y ya. Kemudian gimana caranya? Nah, kita mencari nilai A dan nilai B-nya ya tentunya. Nilai A dan nilai B. Oke, nilai A tadi rumusnya adalah ini ya. Ini bisa kita copy dulu ya sini ya. Nah, ya. YI itu apa? YI itu ini, data Y ya. Sigma Y, nah berarti tinggal ditambahkan aja. Ini tambah, ya berapa. Kemudian sigma X kuadrat. Yang mana? Ini X. Berarti nanti 2 dikuadratkan, 4 dikuadratkan, 2 dikuadratkan, 3 dikuadratkan, 4 dikuadratkan. Nanti ini kuadratnya di total gitu ya. Kemudian dikurangi ya sigma XI ya, ini XI di total ya, langsung XI di total. Kemudian dikalikan dengan sigma XIYI yang mana? Ini 2 dikali 8 berapa, 4 kali 9 berapa, 2 kali 7 berapa, 3 kali 9 berapa, 4 kali 10 berapa, nanti hasil perkaliannya dijumlahkan. Nah, ini N. N itu apa? N itu adalah banyaknya pasangan data ya. N itu banyaknya pasangan data. Ingat ya, bukan banyaknya data, tapi banyaknya pasangan data. Ada berapa di sini? Ada 1, 2, 3, 4, 5 pasangan data ya, bukan 10 ya. Jadi 5 pasangan data. Ya, dikalikan dengan sigma X kuadrat, berarti yang ini ya, sama ini di sini dengan sini sama dikurangi. Nah, ini sigma XI berarti yang ini ya, dikuadratkan. Jadi ini di total dulu, baru habis itu dikuadratkan. Nah, kira-kira gitu ya. Ini beda dengan ini. Kalau ini dikuadratkan dulu, baru di total. Ini total dulu, baru dikuadratkan totalnya ya. Ini pun sama ya, mirip ya dengan ini, sama aja ya. Nah, silakan kalian cari ya. Untuk mendapatkan nilai A-nya berapa, B-nya berapa. Kalau ada yang sudah, saya kasih bintang ya. Saya beri kesempatan satu orang, silakan menampilkan hasilnya ya, A-nya berapa, B-nya berapa. Ya, A-nya berapa, B-nya berapa. Kemudian hasil oret-oretannya ditunjukkan ke saya ya. Paham nggak perintahnya? Halo? Ya, Pak. Ya. Ya, Pak. Ya, silakan coba kerjakan ya sebagai latihan mencari A dan B. Ya, mencari A dan B. Ya, ditunggu ya. Silakan dicari dulu. Aduh.
Pak, udah Pak. Bapak. Ya, boleh ditampilkan jawabannya. Ini siapa nih yang mau menampilkan? Coba Muhammad Muhlis, saya tadi siapa? Karlina ya? Karlina dulu, Pak. Karlina berapa A-nya? B-nya berapa? Mana itu? Nggak kelihatan. Ini senjatanya nih. Nih, Dek. Jor, jor, jor. Saya tembak aja. Jor, jor, jor. Oke. B-nya mana B-nya? B-nya? B-nya mana B-nya? Ini pakainya biar nggak Minus 25,6. buat ini ya, buat. Ya, Dedek juga pakai besi lah. Kayaknya B-nya salah itu, Karlina. Ini pakai Ya, tapi nggak apa-apa ya. Karlina dapat poin. Coba yang Muhammad Muhlis. Muhammad Muhlis. A-nya Coba. berapa? Oh, tadi tembak. Saya minus, Pak. Minus 141 malah. Apa? Yang apa? Yang A. Minus 141. Iya. Salah. Yang benar tadi. Bapak maaf, Bapak maaf tadi suaranya masih di mute. Lupa. Saya salah di pemasangannya, Pak. Hah? Enggak dikalikan sih. Saya salah di pemasangannya. Yang N sigma Iya. X1 enggak dikalikan. Harusnya dikalikan ya itu. Kalau Iya. B-nya berapa? Kalau B-nya? B-nya 2,97. Sama yang pasangannya enggak dikalikan juga. Ya dikalikan dulu atau. Ya nanti diperbaiki, Pak. Ya. Karlina B-nya berapa, Karlina? A-nya itu 5,6, B-nya minus 25,6, Pak. B-nya masih salah yaitu. Coba perbaiki. Karlina dan Muhammad Muhlis ya, dan yang lainnya nggak apa-apa ya. Kalau mau mencoba, Karlina tolong perbaiki ya. A-nya betul, B-nya salah. Iya, Pak. Sekarang, Pak. Hah? Sekarang apa nanti, Tahun Pak? depan. Nah, sekarang ya. Iya, Pak.
Pak, nilai B-nya 1, Pak. Bapak kemana ya? Bapak. Bapak di mana ya? Lin, tadi Ana berapa, Lin? A-nya 5,6. 5,6. Oh, gue salah Iya. nih berarti. Tadi tuh yang B-nya lupa, nggak dikali 5 dulu. 5 kali 4, Kan 9 kan ya? 5 kali 4, 9. Iya. XI pangkat 2 berapa? Iya kan benar kan? Benar. Iya, benar. Kok gua A 12,30? Buset, jauh amat, Pak. Betul banget. Salah di mananya ini gua nih? Kan 4 B-nya dapat 1, tuh. B-nya 1 bukan. B-nya Ketemu kan B-nya. XI kali YI, sigma XI kali YI berapa? Sigma XI. B-nya berapa? 133 sigma XI kali YI mah. 133 benar berarti. 133. Bapak, Nah, B-nya 1 bukan, Pak? iya 1. Betul. Yeay. Wih, Tadi hebat. salah, nggak dikali 5 dulu. Ya, jadi B-nya 1. Yeay. Nah, berarti Karlina saja ya yang mendapatkan bonus ya. ya Pak. Oke, makasih, Pak. Pak, masih lebaran Pak, harus berhati-hati. Karlina TI berapa? TI berapa Karlina? TI 18 apa? TIA ya. Oke. Iya. Ya, jadi gitu ya. Tadi kita mendapatkan A-nya. Benar. A-nya 5,6. B-nya 1 ya. Nah, ini terus gimana? Kita masukkan ke dalam persamaan ya. Berarti kalau seperti itu persamaannya adalah ini ya. Persamaannya adalah Salah. Y sama dengan 5,6 plus 1X ya. 15. Jadi ini ya, ini persamaannya. Y sama dengan 5,6 plus 1X ya. A-nya 5,6, B-nya 1 gitu ya. Nah, ini kemudian diterapkan untuk mencari Y pada bulan ke-6 di mana biaya promosi yang dikeluarkan adalah 5 miliar ya. Ini kan 5 miliar nih. Ya tadi ya. Berapa hasil penjualan jika biaya promosi yang dikeluarkan pada bulan ke-6 adalah 5 miliar. Tinggal berarti ini bulan ke-6 5 miliar. Berapa di sini gitu kan? Tinggal Y6 atau Y bulan ke-6 maksudnya ya. Sama dengan 15 kali 15. sama dengan berapa? 5,6 ya. Plus 1 dikali, nah X-nya diganti 5 ya. X-nya kan 5 nih, X ya. X-nya 5. Sehingga berapa? 5,6
plus 5. Gitu ya. Jadi berapa? 10,6 6. ya. Jadi estimasinya 10,6. Jadi kalau 5 miliar maka 10,6 yang akan didapatkan oleh perusahaan ya. Ya tentunya ini kan estimasi ya. Tidak bersifat pasti ya. Yang namanya estimasi kan bisa betul, bisa sesuai atau bisa meleset ya.